kita idealnya sebagai parpol atau sebagai kontestan itu harusnya memiliki saksi di setiap TPS. Tapi selevel, mohon maaf, partai Pak Hasto saja tidak lengkap ini, apalagi yang lain, gitu ya. Kalau lengkap, ya sebetulnya pada hari H juga sudah bisa mengeluarkan hasilnya, kan begitu. Artinya memang itu bukan biaya mandiri, tapi biaya pemerintah seharusnya. Di situ ada KPU itu sendiri yang kita percaya sampai level KPPS, kemudian ada Bawaslu. Nah, seharusnya Bawaslu itu bisa memberikan pembanding yang sebenarnya seperti apa menurut Bawaslu. Kalau perlu ada Sirekap versi Bawaslu. Bawaslu itu punya aplikasi juga, menggunakan uang negara juga. Namanya Siwaslu kalau tidak salah, boleh dicek. Nah, Siwaslu itu ada datanya. Dan itu data publik. Saya sarankan para paslon untuk segera mengambil data itu. Karena itu barang bukti yang lebih bisa dipercaya. Belum ada kekisruhan di situ, gitu ya. Kombinasikanlah dengan C1 yang kita miliki, gitu. Karena mungkin di Bawaslu pun tidak selengkap seluruhnya, gitu ya, tidak 100% gitu. Nah, oleh karena itu saya sudah sadar biayanya tinggi, bahkan selevel PDIP pun tidak sanggup membiayai keseluruhan mungkin ya. Atau kalaupun sudah dibiayai mungkin ada yang mensabotase, disabotase. Jadi tidak ada yang punya 100% selain KPU-nya sendiri seharusnya. Tapi ternyata saya cek sampai hari ini di KPU juga belum lengkap. Padahal sudah diupload di TPS pada hari H atau paling lambat H+1. Kenapa masuknya pelan-pelan? Kan datanya sudah naik. Jadi kalau tadi diterangkan oleh Ibu Dr. Leoni itu naik dari C1 TPS itu sudah langsung ke pusat. Logikanya kita ini di alam modern yang berjenjang ini sudah nggak perlu sebenarnya kalau yang ini dipercaya. Sudah nggak perlu. Jadi ide mengupload langsung dari TPS itu adalah ide cemerlang. Bahkan di situ sudah ada bulatan-bulatan seperti LJK. Itu sangat mudah dibaca kalau itu berfungsi ya aplikasinya. Itu akurasinya 99,99%. Betul. Jadi sebetulnya proses berjenjang ini secara akal sebenarnya sudah tidak perlu, tapi masalah hukumnya yang diakui kan yang manual berjenjang. Nah, sekarang muncul wacana dikatakan bahwa si rekap ini ya nggak perlu dipakai lagi. Bahkan KPU berani menghapus tabulasi dan grafiknya. Kita hanya bisa lihat di TPS dalam bentuk C1, bahkan angkanya pun sudah nggak ditulis. Itu bisa berarti dua hal paling tidak. Satu, dia tidak mengakui sendiri apa yang pernah mereka entry, hasil olah mereka, ya. Itu tafsir pertama, gitu. Tidak mengakui apa yang mereka kerjakan sendiri. Yang kedua, mereka menutupi data. Ini menurut saya kejahatan karena ini informasi publik. Masa kita harus membaca satu-satu di 820.000 lebih TPS dengan mata kita, gitu ya. Terus menjumlah sendiri. Itu tidak mungkin. Kita tanya aja kepada ketua KPU-nya, bisa nggak Anda menjumlah ini? Kan nggak bisa. Terus kita ngontrolnya gimana? Masa kita ngontrol sendiri-sendiri di TPS sendiri-sendiri? Terus kita nggak pernah tahu hasilnya berapa? Makna yang lain banyak, mungkin penggiringan, mungkin penghilangan jejak, kan banyak. Karena dihapus. Dan itu kan biaya negara untuk fungsi yang tadi diterangkan. Salah satunya mempermudah, mengontrol dan lain-lain. Kita sekarang udah nggak mudah lagi. Tapi alhamdulillahnya C1-nya masih ada. Dan terus mereka tambah. Bahkan sebenarnya angka-angka itu masih naik dalam monitoring robot kami. Jadi masih terus mendekati 800, tapi sampai hari ini belum. Artinya apa? Aplikasi Sirekap yang seharusnya sehari selesai ini atau paling tidak 2 hari itu ternyata tidak perform. Dan bahkan terjadi banyak penyimpangan angka-angka, gitu ya. Di mana berarti OCR-nya tidak jalan kalau mau menyalakan OCR. Atau diintervensi, hasil OCR itu diintervensi lagi, diubah. Nah, siapa yang mengubah? Ya banyak cara.
apakah itu disebut backdoor atau mungkin akses langsung ke database dengan tanpa lewat backdoor, memang ada punya akses gitu ya. Kenapa bisa diubah-ubah dan kenapa juga ternyata setelah saya lihat ada sekitar, boleh di next slide ya. Ini lanjut aja nggak apa-apa. Dan ini metodologi saya nanti akan kita lakukan. Setelah saya kumpulkan semua data-data KPU dari detik ke detik gitu ya, saya melakukan metodologi kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif maksudnya angka-angkanya saya perhatikan yang ada di tabulasi itu. Kemudian kita compare dengan tabulasi yang lain. Kalau ada yang titip ke saya, misalnya PKS titip cek, misalnya PDIP titip untuk dicek, kita bisa. Sampai hari ini saya belum melakukan komparasi itu karena saya belum punya tabulasi versi lain. Tapi saya sudah melakukan checksum. Kemudian saya coba di checksum yang gagal-gagal itu, saya cek C1-nya dengan mata biasa. Ternyata luar biasa, bahkan ada C1 itu yang diubah. Ada C1 yang pindah lokasi, kemudian angkanya mengikuti TPS yang ditiru itu gitu. Dan menguntungkan seseorang tentu ya. Kemudian kualitatifnya saya mencoba mencari pola dan algoritmanya. Ini gimana sih kalau pakai mata kepala, yang X jadi 8, yang 0 jadi 8. Kalau itu menurut saya bukan OCR yang salah. Udah nggak mungkin itu ya. Nah, kemudian saya mencoba melihat sebarannya, apakah 50% lebih provinsi gitu ya. Jadi kalaupun nanti kita tidak bisa membuktikan selisih yang signifikan, kalau pola-pola ini terjadi di 50% lebih provinsi, maka itu sudah termasuk masif. Terstrukturnya karena sudah pakai aparatur, sistematisnya karena pakai sistem dan pakai pola. Ya. Nah, saya juga melihat ada criminal footprint, jadi ada jejak digital kriminal dalam data yang saya kumpulkan. Misal tadi perubahan C1, kemudian angka-angka yang ditambahkan pada paslon tertentu berpola di suatu wilayah, bahkan di basis orang lain, bayangkan itu. Jadi buktinya ada semua di saya, maka bagaimana saya bisa mendapatkan bukti-bukti ini? Karena setiap perubahan, kalau ada terjadi perubahan, yang lama saya simpan, kemudian update-nya saya simpan di tabel yang normal, yang lama saya simpan ke tabel yang lain, sehingga saya bisa menghitung. Boleh ke next slide. Nah, oke, ini lanjut aja dulu. Nah, ini contoh checksum ya. Kalau bisa di zoom boleh. Jadi footprint perubahan di dalam Sirekap ini setidaknya sudah 400.000 kali perubahan. Terjadi di 252.000 lebih TPS. Wow. Artinya kalau di dalam tabel itu, di dalam tabel database ya, itu sudah 400.000 lebih baris yang tabel baru itu gitu. Kemudian saya select listing gitu ya, supaya kalau ada yang sama TPS-nya itu kelompok jadi satu, itu 252.000 lebih. Kalau ini saya udah cek sekitar seminggu yang lalu, sekarang sudah saya yakin lebih banyak lagi. Kemudian ya, bagaimana saya bisa menjejak itu? Gampang aja sih sebenarnya. Nah, kemudian ya, saya coba cek sum lagi. Kalau paslon 1, 2, 3 saya jumlahkan, itu kan ada kolomnya. Kemudian ada lagi kolom total suara sah ya. Kalau saya jumlah nih misalnya ABC nilainya X gitu ya. Kemudian ada D yang tadi suara sah. Kalau saya bandingkan itu nggak match. Nggak matchnya itu sampai hari ini sekitar 24 juta. Jadi kira-kira tebakan pertama, apakah suara sahnya nggak diisi sehingga nggak terkontrol? Itu namanya maladministrasi. Kemungkinan yang kedua adalah melebihi yang seharusnya, misalnya ini 230, ternyata totalnya 270, berarti ada 40 penggelembungan. Kemana? Ya bisa kita kira-kira, nggak perlu kita jawab di sini. Nah, yang butuh bukti-buktinya ada di laptop saya. Tapi kalau itu dicuri langsung ada di cloud. Jadi silakan kalau mau nyuri itu. Nanti saya diganti yang lebih bagus. Ya itu contoh selisih yang ini paling simpel nih. Kemudian kalau saya cek kehadiran ya,
kehadiran dan suara total saja nggak sama. Suara total yang masuk, suara total itu yang sah dan tidak sah. Yang sah tadi penjumlahan paslon 1, 2, 3. Nah sekarang kalau suara total itu penjumlahan suara tidak sah dan suara sah, maka itu adalah jumlah pemakai atau pengguna. Saya sudah berapa menit ya? Sebentar. Takutnya nggak lebih. Lanjut dulu ya, dikit lagi. Jadi ini bukti ya. Jadi kalau mau dijadikan barang bukti silahkan ngambil ke laptop saya aja. Jadi jumlah kehadiran kan seharusnya sama dengan suara total. Kalau saya lihat selisihnya ada di hampir 33.000 TPS. 30, bukan 33.000 suara ya, 33.000 TPS. Coba kalikan 300, ada yang berani keluarin angka 10 jutaan kira-kira ya. Oke, saya coba lagi. Kalau kehadiran dibandingkan suara sah dan suara tidak sah, ternyata beda, lebih banyak lagi, 34.000. Artinya kalau dibandingkan lagi suara total dengan suara sah dan suara tidak sah itu juga beda sebanyak 5.000. Jadi inkonsistensi sudah di mana-mana. Kenapa? Karena yaitu sudah diubah satu saja itu merah ke yang lain pasti. Itu. Fungsinya apa itu kok kolom banyak diisi? Itu fungsinya untuk checksum, bukan hanya 3 paslon ini yang diisi. Jadi dia bawa berapa kertas yang disediakan, kemudian ada orang yang hadir sebagai DPTB, ada yang DPK. Itu total itu harus sama semuanya, baik yang terpakai, tidak terpakai, gitu ya, yang rusak atau tidak sah itu semuanya harus match. Satu tidak match maka kita tidak percaya dengan data itu. Bisa dibayangkan 252.000 TPS itu sudah 30%. Itu bukan margin of error. Itu totally error namanya. Totally error. Kemudian itu tuh paling bawah ya sama juga sih. Total suara sah kalau dibandingkan dengan penjumlahan DPTB, DPK dan DPT itu sendiri 40.000 TPS. Jadi luar biasa. Oke, satu lagi yang terkait dengan gambar-gambar. Sebelum kita bicara gambarnya itu direkayasa apa tidak, kita lihat tanggalnya saja. Tanggal dari footprint itu, tanggal dari gambar itu dan juga penguploadan data-data itu yang sebelum tanggal 14 itu ada 34.000. Jadi ada pemilu sebelum tanggal 14 itu kan. Memang di luar negeri ada yang jablosan, tapi kan dihitungnya tanggal 14 juga. Setahu saya di muka bumi ini tidak ada yang beda lebih dari sehari. Dari Indonesia. Iya, ya maksudnya semuanya mengikuti tanggal 14 kita gitu. Terkecuali ada yang pemilu di planet Mars. Oke, kembali langsung, masih ada nggak ya slide saya? Satu lagi, udah habis ya. Ini temuannya. Jadi kalau temuan yang ratusan ribu itu tadi dikelompokkan, berarti ada penggelembungan atau pengurangan, ya, penggelembungan terhadap seseorang atau paslon tertentu dan pengurangan terhadap yang lain, bahkan di basis orang lain. Kemudian perubahan angka dan atau I1 itu banyak sekali contohnya. Saya bisa menyimpulkan itu pada akhirnya supaya kita tidak lagi mempercayai Sirekap, dikacau sekalian kayaknya. Sempat dikacau, tapi kemudian belakangan dibagus-bagusin lagi. Jadi yang di atas 309 itu udah hampir nggak ada, tinggal 88 baris gitu ya. Tapi kan jejaknya masih ada di laptop saya. Alhamdulillah ini cuma satu server, saya nggak sampai puluhan server. Dulu saya pakai 100 laptop, sekarang satu server saja Pak Astor. Jadi kalau mau ganti murah sama saya. Tapi kalau menggantikan yang di sini, itu yang rada mahal sedikit. Mungkin itu dari saya sebagai pemicu saja. Kalau misalnya nanti perlu kita bongkar, mau ada sesi khusus atau mau ngopi di flash disk silakan. Ya, oke.